Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Zarifiansa, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Adapun latar belakangnya. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Guez dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Adapun sebab kegagalannya. 1. Kurangnya strategi yang tepat untuk mengusir Portugis sehingga berulang kali melakukan perlawanan tetapi hasilnya gagal. Lalu yang kedua, perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. 2. Maluku angkat senjata. Adapun latar belakangnya. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Adapun sebab kegagalannya. Yang pertama, liciknya Portugis yang tidak mengenal kemanusiaan. Yang kedua, kurangnya senjata yang memadai sehingga kalah dengan persenjataan VOC. Lalu yang ketiga, semenjak kematian Sultan Harun, para penerusnya kurang giat dalam menjalin hubungan dengan kerajaan di luar Pulau Maluku sehingga mudah dipatahkan oleh Portugis dan VOC. Yang ketiga, Sultan Agung versus JP Koen. Adapun latar belakangnya. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Sultan Agung mempunyai cita-cita, yaitu mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Adapun sebab kegagalannya. Yang pertama, perlengkapan senjata VOC lebih lengkap dan modern daripada Kerajaan Mataram. Lalu yang kedua, VOC selalu menghalang-halangi Kerajaan Mataram dalam membangun kekuatannya. Lalu yang ketiga, VOC melakukan penghasutan ke penerus Kerajaan Mataram. Yang keempat, perlawanan Banten. Adapun latar belakangnya, Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadilah persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Adapun sebab kegagalannya, yang pertama, terlalu kuatnya persenjataan milik VOC. Lalu yang kedua, VOC melakukan politik hasut kepada Sultan Haji. Lalu yang ketiga, ketidakpercayaannya Sultan Haji kepada ayah dan saudaranya. Yang kelima, perlawanan Goa. Adapun latar belakangnya, Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan Kerajaan Goa. Sombaopu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagaikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan itu, maka Goa cepat berkembang. Adapun sebab kegagalannya. Yang pertama,
VOC melakukan politik divide et impera. Lalu yang kedua, Arupalaka dihasut oleh VOC untuk membantu mengalahkan kerajaan Goa. Lalu yang ketiga, senjata VOC yang lebih lengkap daripada kerajaan Goa. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Adapun latar belakangnya, ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Adapun sebab kegagalannya, yang pertama karena benteng milik VOC yang sangat tangguh disertai meriam yang sangat besar. Lalu yang kedua karena VOC mempunyai banyak tentara dan senjata yang lengkap. Yang ketujuh, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Adapun latar belakangnya, perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan, yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Pada uraian terdahulu sudah disinggung bahwa beberapa Raja Mataram setelah Sultan Agung merupakan raja yang lemah bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Begitu juga pada saat pemerintahan Pakubuwana II terjadi persahabatan dengan VOC. Bahkan VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Adapun sebab kegagalannya, yang pertama, VOC sangat licik dengan penghasut dan mendikte Pakubuwana II. Lalu yang kedua, banyak perjanjian yang harus ditandatangani oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi hingga membuat mereka semakin lemah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.